Ya, mungkin bisa Anda jelaskan apa yang Anda pahami terkait dengan literasi media. Yang seperti yang udah di penelitian, Pak, kemampuan sebentar. Kemampuan seseorang untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat pesan dalam berbagai konteks. Coba diulang. Kemampuan seseorang untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat pesan dalam berbagai konteks. Yakin? Iya, Bapak. Iya. Ada berapa ini ya? Ya, kalau disederhanakan, maksudnya literasi media itu apa? Kemampuan seseorang untuk Ya, berpikir kritis dalam media. maksudnya seseorang itu siapa? Siapapun Pak yang menggunakan media sosial. Yang menggunakan media Sosial. Iya. Jadi clear ya. Jadi yang penting Anda pahami terlebih dahulu, literasi media itu maksudnya adalah kemampuan ya. Kemampuan salah satunya memahami, menganalisis atau mendekonstruksi pencitraan media ya. Jadi yang memiliki kemampuan tersebut adalah yang sebagai orang yang menikmati media ya. Ya, orang yang menikmati media. Jadi alat itu sebenarnya sebuah alat agar dengan memiliki kemampuan literasi media, orang yang menonton berita, menonton pesan-pesan melalui media itu dapat melek ya, dapat sadar bagaimana media dikonstruksi dan dibuat dan diakses ya. Maksudnya adalah karena media pada dasarnya dianggap sebagai salah satu sumber kebenaran ya. Ya seringkali dianggap sebagai sumber kebenaran. Nah, ingin saya sampaikan bahwasanya literasi media itu adalah kemampuan kepada orang yang menikmati media ya. Kurang lebih sederhananya seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah literasi media. Ini kan sebuah komponen ya atau kata majemuk bahwasanya Anda memilih misalnya literasi media ya, literasi media. Kemudian Anda belum menyebutkan apa sih yang akan diliterasi ya. Tadi disebutkan ya pesan media. Nah, itu Anda belum spesifik menyebutkan pesan apa ya, subjek tertentu terkait apa yang akan Anda literasi. Ya, misalnya terkait dengan pesan dakwah ya, pesan dakwah pun itu masih spesifik ya. Bagaimana misalnya pesan-pesan yang tema lebih spesifik menjelaskan sehingga nanti kalau Anda hanya menyebutkan aplikasi Twitter, ini kan di dalam aplikasi Twitter pesan media yang disampaikan itu kan terlalu banyak ya. Apakah Anda sebutkan di pembatasan bahwasanya media apa, pesan dakwah apa yang akan Anda sebutkan ya? Kalau menurut saya pesan dakwah ini masih sangat ini ya, masih sangat luas. Ya mungkin dari pesan dakwah ini mungkin bisa diturunkan menjadi salah satu subbab ya. Subbab. Ya, kemudian yang sepertinya tidak kelihatan kalau kita baca rumusan masalah Anda, yang tadi disebutkan adalah orang yang menggunakan kemampuan literasi media ini siapa? Ya, kalau Anda menyebut misalnya kalangan masyarakat ini juga terlalu jauh ya, agak sulit untuk mengukur, untuk melakukan penelitian. Kalau Anda misalnya menyebutkan juga membuat, ya saya kira
konsep sederhananya nanti bisa disampaikan ya, dijelaskan bahwasanya literasi media itu adalah kemampuan seseorang, orang yang menonton berita ya, atau orang yang memperoleh informasi melalui media dapat mengevaluasi, ya, dapat menganalisis pesan-pesan media sehingga dapat dekonstruksikan kembali bagaimana media dibuat dan diakses ya. Itu merupakan kata kunci disebut sebagai literasi media ya. Sehingga kalau saran saya lebih baik Anda spesifik misalnya menyebutkan seperti ini ya. Contoh misalnya literasi media, ya nanti setelah kata literasi media ini sebaiknya yang Anda sebutkan adalah siapa yang menggunakan literasi media. Ya, maksudnya adalah literasi media mahasiswa IIKI. Jadi orang yang meliterasi media itu siapa? Ya bisa Anda misalnya, ini Zalfa masih terhubung ya? Masih, Pak. Ya, kira-kira siapa yang menjadi subjek spesifik di sini yang akan Anda tanya bagaimana orang itu melakukan literasi media? 10 Ya, orang, di sini Pak. kan kalau kita lihat Anda menginginkan kalangan masyarakat ya. Ya. Ya, ini juga menjadi bias ya sebenarnya karena apalagi terkait dengan aplikasi Twitter. Ya, bias 10 orang ya, tapi penentuannya menjadi tidak jelas ya, menjadi bias karena tidak jelas apa yang diliterasi, bagaimana cara meliterasi, kemudian bagaimana cara Anda menentukan ya kenapa 10 orang itu. Ya, maksudnya adalah Anda kan belum menentukan apa yang jadi ada dua aspek sebenarnya yang harus Anda tentukan. Yang pertama, kalau mau lebih spesifik, literasi media siapa yang melakukan literasi ya. Jadi boleh misalnya literasi media komunitas X ya, literasi media mahasiswa KPI, atau misalnya literasi media masyarakat siapa ya. Kalau masyarakat ini mungkin masih terlalu luas ya. Mungkin ada nggak segolongan kelompok yang memang menikmati media tersebut ya, misalnya Anda boleh mencari misalnya isu-isu yang sensitif boleh, atau isu-isu yang tergantung kecenderungan Anda, misalnya terkait misalnya bagaimana literasi media terkait dengan riba misalnya ya, atau misalnya terkait dengan penggunaan cadar ya, atau misalnya terkait dengan hijab ya, atau misalnya nanti dipastikan orang yang Anda sebutkan di sini komunitas, individu, person atau institusi yang di sini itu memang ya misalnya bagaimana sih mahasiswa IKI melek literasi ya. Jadi misalnya contoh literasi media mahasiswa IIKI, ya baru setelah itu Anda sebutkan apa yang ingin diliterasi dari pesan media itu. Ya, saya kira konsep sederhananya seperti itu ya. Nanti kalau misalnya ada pengembangan judul, saya kira tidak terlalu jauh dari konsep itu. Maksudnya yang ingin diliterasi konsep apa? Ya maksudnya ini kan ada pesan dakwah ya. Pesan dakwah ini kan sangat luas ya. Jadi Anda spesifikkan, keluarkan ini menjadi lebih spesifik, misalnya terkait dengan ya kasihlah subtema tertentu misalnya tentang pendidikan ya. Kemudian yang pendidikan pun mungkin terlalu luas ya. Mungkin pesan dakwah, mungkin kalau dua suku kata ini lebih spesifik ya, misalnya literasi media mahasiswa IKI terkait dengan dakwah dakwah eksklusif ya, atau dakwah inklusif atau dakwah wasatiyah di mana ya, nanti boleh disebutkan misalnya di YouTube kah atau ya sebenarnya juga tidak disebutkan itu, nanti Anda boleh menyebutkan ya, boleh disampling saja. Nah, sehingga ini akan sangat berpengaruh di bagian sini ya. Ya, saya kira ini tidak perlu ya, karena literasi masih konsepnya satu arah ya. Saya kira ini sudah cukup, tapi nanti kalau saran saya itu dikelirkan dulu ya, apa sebenarnya siapa nanti yang akan Anda wawancarai ya, yang Anda wawancarai, bagaimana orang tersebut menganalisis ini ya, media, melakukan literasi
Misalnya bagaimana literasi media mahasiswa IIKI terkait dengan cadar misalnya ya. Nah itu saya kira lebih, atau misalnya terkait dengan pemahaman moderasi beragama ya. Jadi itu konsepnya lebih jelas karena bukan apa ya. Jadi ada konsep yang lebih jelas yang Anda ingin literasi, sehingga nanti akan melahirkan kesimpulan juga yang lebih spesifik bahwasanya cara mahasiswa meliterasi informasi terkait dengan moderasi beragama melalui media sebenarnya seperti ini ya. Jadi ada kesimpulan yang tidak terlalu bias ya. Nah, jadi sebenarnya ini kan kalau menurut saya tadi dihapus, ini boleh menjadi sub ya, menjadi sub, boleh kalau mau lebih indah tidak usah dimunculkan dalam pertanyaan ya, tapi diubah menjadi pertanyaan yang lebih umum. Bagaimana kemampuan ya, tentu di sini kemampuan masyarakat ini apakah 10 orang bisa mewakili masyarakat ini, sepertinya tidak ya, sehingga karena Anda apa ya, kalau misalnya tadi judulnya dirubah bagaimana kemampuan literasi ya, boleh literasi mahasiswa IIKI dalam ya mahasiswa IIKI terkait pesan dakwah inklusif di media apa misalnya ya. Nah, sehingga nanti pada saat Anda menjelaskan kemampuan literasi itu, baru Anda jelaskan bahwasanya kemampuan literasi itu berupa kemampuan mengakses, ya, kemudian kemampuan menganalisis, kemampuan mengevaluasi, kemudian misalnya boleh sampai, ya kalau sepengetahuan saya seperti dalam bukunya Lawrence itu hanya sampai mengakses ya, tidak sampai membuat. Ya, karena kan kita sebagai pengguna kan, hanya sebagai pemirsa. Ya, jadi mungkin bisa, walaupun mungkin ada teori yang menyebutkan, tapi boleh dibatasi sampai di sini karena kita hanya sebagai pemirsa ya dalam konteks ini. Nah, berarti satu rumusan masalah ya, satu rumusan masalah, tapi nanti cara menjawabnya tetap dengan ini ya. Jadi kosakata ini mengakses, menganalisis, kemudian mengevaluasi, ini disimpulkan dalam satu kata yang disebut sebagai literasi media ya. Iya, sehingga boleh bertanya bagaimana kemampuan literasi media mahasiswa IIKI terkait pesan dakwah ya, atau mungkin internet ya, atau di koran atau di mana. Nah, nanti setelah itu ini kan sudah ada satu rumusan masalah ya. Batu yang kedua, boleh Anda menggunakan rumusan masalah umum. Maksudnya adalah Anda boleh menggunakan pertanyaan dengan alur pola epistemologi, aksiologi dengan ontologi. Boleh bertanya apa saja, nanti setelah Anda jawab ini baru Anda boleh menjelaskan apa saja faktor pendukung dan penghambat literasi media. Diulang kembali ya, literasi apa saja menjadi faktor penghambat dan pendukung kemampuan literasi media bla 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 ya. Sehingga lebih indah kalau nanti Anda membuat subbab di sini, subbab ya, anggaplah misalnya dihapus ya. Jadi bab 4 Anda menjadi seperti ini ya. Bab 4 ya. Ya, realitas literasi media mahasiswa. Ya boleh, enggak, kalau judul itu cukup umum ya, tidak perlu, yang penting bisa memberi arah ya, misalnya ke realitas literasi media, ya boleh subjeknya, boleh objeknya ya, silahkan pilih. Misalnya kalau objeknya berarti kemampuan literasi media terkait dengan isu moderasi beragama ya, atau misalnya kemampuan literasi media mahasiswa IIKI ya, baru A kemampuan literasi mahasiswa IIKI ya. Ya, nanti pada saat Anda menjelaskan boleh ini subbabnya satu, bagaimana kemampuan menganalisis ya, kemudian yang kedua ini mengakses ya, kemudian menganalisis, mengevaluasi ya. Memang ada banyak teori ya. Kalau teori Lawrence dia ada kata kunci mendekonstruksi ya. Bagaimana seorang itu mampu mendekonstruksi media ya.
Ya, nanti Anda bisa menggunakan kosakata mendekonstruksi ya, sehingga inilah isi dari rumusan masalah Anda yang pertama ya. Anda menjelaskan tetap sama sebenarnya, tapi dibuat lebih ini supaya kelihatannya lebih ini ya. Kemudian yang kedua, baru Anda jelaskan. Ini kan terkait dengan kemampuan literasi ya. Nah, Anda sudah mendapatkan jawaban di sini, kemudian Anda analisis lagi. Nanti kan di sini ada jawaban ya. Bahwasanya kemampuan literasinya baik, buruk, atau misalnya seperti apa ya. Nah, baru setelah di bagian B, ini kan A, baru B, Anda boleh menjelaskan bahwasanya literasi media, ini kan Anda menjelaskan faktor ya. Ya, faktor, ya namanya juga faktor, berarti ada dua ya. Ada keberhasilan ya, atau misalnya faktor pendukung, apa yang mendukung sehingga kemampuan literasi mahasiswa IKI itu bagus ya. Ya tentu tergantung dengan ini ya, tergantung. Jadi Anda kira-kira menyimpulkan kira-kira apa sih yang menyebabkan pengemudi KPI ya, atau misalnya dia memiliki banyak akses ke sumber informasi ya, maksudnya punya banyak kuota dan seterusnya. Atau misalnya memang zamannya memang harus dituntut untuk melek media ya, berarti itu faktor pendukung sehingga kemampuan literasinya meningkat ya. Kemudian yang kedua, faktor penghambat ya. Kira-kira kenapa mahasiswa apa ya? Ya tentu ada kelebihan, ada kekurangan ya. Anda jelaskan apa yang menyebabkan kira-kira ya, atau mungkin misalnya karena generasi kanbitan ya, maksudnya generasi yang serba instan sehingga atau misalnya apa ya, nanti Anda bahasakan sehingga cukup dua ini Anda jadikan subbab ya, sehingga apa nanti struktur babnya menjadi proporsional ya. Boleh menggunakan ini, atau juga kalau mau kalau Anda terlalu banyak menggunakan subbab di sini nanti agak ini ya, kurang menarik kelihatannya. Ya, kurang menarik karena Anda akan mengeluarkan di seperti ini kan ya. Kemampuan mengakses, atau boleh juga sebenarnya Anda jadikan dua bab ya. Ini satu bab literasi, nanti Anda menjadikan bab 5 itu faktor pendukung dan penghambat, atau misalnya boleh nanti bab 6 itu ini konsep saja ya. Untuk ini maksudnya adalah ponponsi bab ya. Sehingga di bagian akhir kan selalu ada sistematika penulisan ya. Ya, sistematika penulisan itu maksudnya Anda membuat struktur bab secara proporsional. Ya, secara proporsional maksudnya seperti ini. Oh, A dan B ini isinya sedikit ya, boleh digabung menjadi subbab. Nanti C ini intinya, atau misalnya C ini mendekonstruksi pesan dakwah apa, sehingga ini yang menjadi inti sebenarnya ya, sehingga A dan B ini hanya pengantar, sehingga ini boleh dikeluarkan menjadi subbab lagi. Jadi tidak harus selevel ya, boleh Anda sesuai dengan kebutuhan apa sih yang Anda cari ya. Itu sebenarnya konsep, makanya di situ ditulis bab 1 isinya apa, bab 2 walaupun sudah ditentukan bab 1 isinya ini ya. Tapi Anda disuruh untuk memahami alur logika berpikir, kenapa sih bab 1 isinya ini, bab 2 isinya ini, bab 3 ya, karena kalau di pedoman kan sudah ditentukan struktur babnya ya. Itu maksudnya Anda boleh menambah, Anda boleh mengembangkan sebenarnya ya struktur babnya. Sehingga dengan membaca judul Anda ini, di konsep itu sepertinya bias ya, tapi kalau misalnya Anda memang menginginkan fokus di literasi media, maka ya saya kira ini sesuatu yang menarik ya. Sisa nanti objek dan subjeknya yang Anda pikirkan kembali siapa ya. Ya, maksudnya subjek itu siapa yang memiliki kemampuan literasi media. Apakah misalnya komunitas tertentu, apakah misalnya ibu-ibu, apakah nanti akan Anda wawancara ya. Jadi kalau misalnya orang, Anda juga harus melakukan misalnya stratified ya, maksudnya melakukan pengklasifikasian kenapa Anda memilih orang tersebut. Kemudian objeknya maksudnya adalah objek apa yang diliterasi. Ya, tentu kan literasi terkait dengan pesan-pesan ya. Baik pesan baik pesan berkaitan dengan dakwah maupun pesan tidak berkaitan dengan dakwah, sebenarnya nggak jadi masalah ya. Mau pesan sekuler atau pesan Islam juga nggak jadi masalah. Sehingga
literasi media itu tidak fokus kepada aplikasi Twitter-nya ya. Maksudnya apa? Pesan dakwah itu mau diakses dari Twitter, dari YouTube, dari Instagram, dari Facebook itu nggak ada persoalan. Karena bukan medianya yang kita teliti ya, tapi kemampuan literasi untuk menangkap pesan, mengolah pesan sehingga si pemirsa itu dapat mengetahui bahwasanya begini loh sebenarnya media itu dibuat, sehingga jangan terlalu cepat menyimpulkan kalau semua yang disampaikan oleh media itu benar ya. Jadi kan arahnya seperti itu. Jadi semacam literasi media itu semacam kemampuan untuk memfilter pesan-pesan media yang ada ya. Ya, sehingga penyebutan aplikasi Twitter ini kalau memang tidak dibutuhkan, karena kan pesan dakwah boleh diperoleh dari mana saja ya. Kalau misalnya Anda fokus kepada literasi media, tapi kalau Anda ingin fokus ke aplikasi Twitter, boleh misalnya respon misalnya respon apa ya, misalnya respon followers ya. Kalau misalnya respon followers terhadap pesan dakwah ini, ya boleh dibalik seperti itu ya. Kalau misalnya Anda menginginkan uses and gratification ya, karena itu terkait dengan respon sebenarnya ya. Respon kalau literasi uses and gratification itu adalah sebuah teori untuk mengukur bagaimana kepuasan orang yang menerima berita ya. Jadi beda ya. Kalau literasi itu adalah kemampuan untuk menyaring berita. Kalau uses and gratification adalah teori yang digunakan untuk respon ya, atau kepuasan seorang konsumen, maksudnya sebagai orang yang menerima media itu puas nggak dengan berita yang ada atau tidak ya. Jadi ini lebih ke efek setelah dia menonton berita itu seperti apa ya. Jadi ada sedikit perbedaan. Sehingga untuk Zalfazani sekiranya sepertinya itu yang perlu ya diperbaiki. Kemudian untuk daftar pustaka ini nggak perlu ada halaman lagi ya. Boleh halaman, tapi halaman yang dimaksudkan di sini adalah page ya. Page halaman yang dimaksudkan adalah misalnya jurnal ini dari halaman 200 sampai dengan halaman 230 ya. Kalau memang mau dikasih halaman, bukan halaman spesifik. Kalau halaman spesifik ini tempatnya di footnote ya. Ya kalau jurnal itu boleh dikasih halaman, tapi konsepnya seperti itu. Kalau kita lihat ya, sehingga nanti kalau Anda sudah membuat ini, di proposal itu sudah ada tabulasi data dan sudah ada ancang-ancang siapa yang akan Anda wawancarai, kemudian apa yang Anda tanyakan ya. Sehingga dengan mengetahui siapa yang akan Anda wawancarai, apa yang Anda tanyakan, ke lapangan itu sangat mudah ya. Sehingga Anda tinggal mengumpulkan data untuk memasukkan karena Anda sudah tahu apa yang akan Anda cari di lapangan ya. Kira-kira seperti itu. Ya, sehingga kalau kita baca di metodenya sepertinya belum ini ya. Ya, tidak disebutkan ya cara menentukannya seperti apa. Ini masih sangat abstrak ya. Belum apa ya. Sehingga tidak, kemudian terakhir di bagian ya, ya, nanti di bagian ini Anda lebih spesifik lagi ya. Ya, misalnya kan di sini kalau Anda baca pedoman, tempat ya, konsep, waktu, periode ini disebutkan semua ya. Misalnya ini data yang Anda ambil dari tahun berapa ya, kemudian kalau ada tempatnya di mana, konsep yang Anda teliti di mana ya, nanti baca di pedoman. Saya kira itu ya untuk Zalfazadin. Kalau memang konsep literasi media, saya kira ini sebagai konsep dan operasional oke ya, sehingga sisa di dua item ini ya, pesan dakwah, kemudian ini yang sepertinya Anda perlu sesuaikan. Dan pesan boleh menggunakan pesan dakwah atau boleh menggunakan pesan yang bukan dakwah ya. Ini kan masuk literasi media itu kan sebenarnya lebih ke berita ya, atau informasi apa saja ya. Kalau misalnya pesan dakwah agak sulit, boleh misalnya informasi, tapi Anda spesifik ya, misalnya informasi tentang banjir, ya, atau informasi tentang tsunami,
atau gunung meletus atau apa boleh. Yang penting ada subjek spesifik sehingga dengan membaca itu pesan literasi yang ingin diliterasi adalah berita terkait dengan meletusnya gunung ini dari bulan ini sampai bulan ini ya. Jadi data Anda menjadi jelas. Baik, saya kira itu ya untuk tadi Zalfa. Kemudian untuk Terima kasih Bapak. ya, kemudian untuk Sri Ramadhani, ya Anda sudah baca pedoman ya? Nanti layoutnya disesuaikan ya dengan buku pedoman. Pertama ukuran ini ya, ukuran kertas ya, kemudian margin itu nanti tolong disesuaikan kembali ya. Ya, outline itu sampai selesai ya, sampai menggambarkan rancangan bab seluruh lengkap ya, dari A sampai Z. Sehingga dengan melihat outline, kita bisa melihat kerangka pikiran Anda. Nanti Anda mengisi bab 3 seperti apa, bab 2 seperti apa, bab 4 seperti apa ya, walaupun masih rancangan ya. Nanti yang betulnya itulah setelah Anda konfirmasi di lapangan. Ya, jadi setidaknya Anda sudah punya rancangan, oh nanti bab 4 saya begini. Itu masih rancangan. Kalau sudah Anda meneliti, maka data yang Anda peroleh di lapangan itulah yang menjadi real. Nanti Anda ganti sesuaikan dengan setelah penelitian. Sehingga outline itu sebenarnya memberikan gambaran view utuh bagaimana ini ya, bagaimana bab ini diselesaikan. Ya, kemudian pertanyaan saya, ini sepertinya Anda mengungkapkan dua entitas yang berbeda ya dalam judul. Di sisi yang lain, Anda menjelaskan tentang komunikasi keluarga. Di sisi yang lain, Anda menjelaskan tentang studi kasus di Muhammadiyah ya. Sepertinya saya belum menangkap hubungan ya, relevansi yang Anda sebutkan di proposal. Maksudnya adalah kalau memang Anda menginginkan misalnya terkait dengan komunikasi interpersonal ya, atau misalnya komunikasi keluarga ya, bagaimana misalnya komunikasi orang tua ya, atau misalnya mau lebih spesifik misalnya komunikasi ibu ya, komunikasi interpersonal ibu ke anak dalam meningkatkan prestasi ya, prestasi akademik misalnya. Ini kalau kita lihat ya nanti seperti ini diperbaiki ya. Ya, nanti yang begini-begini diperbaiki lagi ya. Penelitian. Ya, coba kita tanya ke Sri Ramadhani, apa sih sebenarnya yang Anda maksudkan dengan judul Anda ini? Jadi ini pola komunikasi keluarga, Pak. Ya. Terus studi kasusnya di SD Muhammadiyah. Karena ya, Pak. Jadi apa ya? Ada sepertinya ada entitas yang beda ya, yang beda, sehingga Anda sepertinya perlu untuk membongkar ulang, untuk menghubungkan ini ya, karena kan Muhammadiyah itu kan institusi ya, apa SD-nya kan, SD swasta Muhammadiyah itu kan institusi ya. Kemudian sekolah ya, sekolah di dalamnya ada siswa kan. Iya, kemudian di dalam siswa itu punya orang tua kan? Iya, Pak. Iya, kemudian yang Anda ingin teliti adalah komunikasi orang tua dengan anaknya ya. Iya, jadi sebenarnya tanpa ada Muhammadiyah itu sudah
karena Anda fokus antar orang tua dengan anak ya. Adapun prestasi sebenarnya tidak apa ya, boleh Anda ganti misalnya pola komunikasi keluarga atau pola komunikasi anak ya, karena keluarga ini nanti rembetannya banyak ya. Boleh ayah ke anak, boleh ibu ke anak, boleh anak ke sepupu, boleh, ini kan masuk keluarga semua ya. Jadi boleh Anda spesifik pola komunikasi ayah dan anak ya dalam atau misalnya boleh dibalik seperti ini ya, pola komunikasi keluarga, pola komunikasi orang tua ya, misalnya kalau mau Anda 2 orang ya, ibu dan ayah dan bapak ya, karena keluarga itu kan banyak ya, Anda nanti mengecewakan pembaca. Soalnya Pak, saya kan udah neliti. Jadi ada salah satu prestasi anak, dia itu nggak tinggal sama keluarga gitu Pak. Dia tinggal sama nenek sama kakeknya. Ya, makanya kan sebenarnya kan Anda menginginkan, makanya harus spesifik ya. Maksudnya spesifik, Anda menentukan terlebih dahulu pola komunikasi atau misalnya Anda kalau memang seperti itu yang Anda inginkan adalah pola komunikasi anak berprestasi. Ya, jadi komunikasi mau dari orang tua, kakek, cucu, tetangga itu nggak jadi masalah karena yang menjadi fokus Anda adalah anak yang berprestasi. Ya, jadi misalnya pola komunikasi anak, ya itu pun harus dibatasi ya. Maksudnya dibatasi. Ini kan ada anak dengan sekolahnya ya, berarti maksudnya dengan guru kan. Ada juga anak di luar itu, sehingga memang Anda menggabung 2 entitas yang cukup sulit untuk digabung ya, apalagi kalau untuk penelitian S1. Sehingga Anda boleh memilih salah satu, misalnya ya, pola komunikasi atau misalnya komunikasi persuasif guru dalam meningkatkan prestasi siswa di SD swasta Muhammadiyah ya. Karena kalau Anda memilih SD ya, SD itu umurnya berapa? 6 tahun berarti Ya. SD. Secara metodologi, anak di bawah umur seperti 12 tahun ke bawah atau setidaknya SMP itu tidak layak dijadikan sebagai informan maupun angket ya. Paham ya? Iya, sehingga kita tidak akan bisa mengambil informasi dari anaknya ya. Iya, boleh mengambil informasi tapi tidak boleh jadi data itu ya, karena dianggap anak itu masih bias ya, sehingga informasi ya belum balik ya kalau bahasa agamanya ya. Jadi belum Anda memberi angket ya, memberi pertanyaan ya sembarang saja dia jawab ya, sehingga tidak dijadikan sebagai ini ya. Sepertinya ini perlu dirapikan dulu benang merahnya ya. Apa yang Anda ingin teliti, apa ya, misalnya apakah Anda memang fokus ke pola komunikasi atau misalnya komunikasi interpersonal atau komunikasi persuasif atau komunikasi keluarga atau misalnya fokus spesifik Anda terkait dengan prestasi anak atau tidak, atau misalnya ya kalau memang Anda fokus ke prestasi anak, nanti Anda membalik judulnya ya, misalnya ya Anda fokus di anak berprestasi ya, sehingga anak berprestasi nanti boleh saja Anda mengambil subjek 3 orang ya. Ya, karena kalau sudah anak berprestasi, definisi anak menurut kamus bukan harus SD ya. Sehingga memang Anda di sini terlalu sulit ya judulnya, karena terlalu menggabung banyak entitas yang seharusnya bisa dipisah ya. Jadi variabelnya terlalu menjelimet ya, terlalu menjelimet. Coba Anda spesifik tema apa yang Anda ingin ambil sebenarnya. Apakah tentang komunikasi anak atau prestasinya atau pola komunikasi keluarganya atau bagaimana? Itu saya kira yang penting Anda jelaskan dulu ya. Anda tentukan dulu apa sih yang ingin saya apakah komunikasi interpersonalnya, apakah strategi komunikasinya, apakah
efek komunikasinya, apakah dampaknya, apakah misalnya apa ya. Jadi ada tema, nanti setelah itu tema itu baru dicarikan objek ya. Objek yang nanti Anda teliti apa? Apakah ke prestasinya, apakah ke anaknya, apakah ke orang tuanya, apakah baru setelah itu mencarikan teori yang relevan ya. Anda mau kemana? Lebih ke cara pola komunikasinya, Pak. Pola komunikasi siapa? Orang tuanya. Enggak, maksudnya pola komunikasi apa? Dalam lingkup apa coba? Pola komunikasi interpersonal berarti, Pak. Enggak, maksudnya ini kan Anda menjadi sulit karena sudah Anda sebutkan anak berprestasi, kemudian Anda kasih lagi studi kasus. Jadi lebih bagus sebenarnya studi kasusnya ini dihapus dulu ya, supaya tidak bingung. Ya, kalau yang Anda maksudkan itu, jadi judulnya adalah pola komunikasi anak berprestasi ya. Oh iya, Pak. Iya, atau misalnya, karena kalau judulnya pola komunikasi anak berprestasi itu kan sangat luas ya. Boleh guru ke anak, boleh orang tua ke anak kan, atau lingkungan ke anak, sehingga itu dipecah lagi. Apakah fokus Anda ke anaknya atau ke guru, ke anaknya, atau dua-duanya ya. Tapi kalau dua-duanya dalam kajian skripsi sepertinya agak panjang ya. Sepertinya boleh dipecah saja, cukup pilih salah satu ya. Itulah gunanya Anda membatasi. Ya. Jadi nggak usah pakai studi kasus, Pak. Langsung. Maksudnya dihilangkan dulu studi kasusnya ini, nanti Anda perbaiki judul, baru setelah itu kalau memang langsung spesifik, boleh langsung Anda sebutkan ya, misalnya studi kasus pada SMP atau SD atau apa ya. Ya. Nah, ini maksudnya di sini Anda tidak perlu menyebutkan prestasi anak ya. Meningkatkan prestasi, baru setelah itu studi kasus pada anak SD berprestasi di Muhammadiyah ya, sehingga tidak membingungkan karena Anda sebutkan juga prestasi anak, langsung sebutkan juga di sini ya. Itu yang agak sulit dipahami ya. Ya, sepertinya memang Anda butuh banyak diskusi ya dengan pembimbing atau calon pembimbing terkait dengan judul Anda ini ya. Tapi setidaknya saran saya Anda harus menentukan dulu ini ya, tema spesifik yang Anda inginkan. Nanti setelah itu baru Anda mencarikan objek ya. Baru setelah itu baru mencarikan teori ya. Atau boleh ada teori dulu, baru Anda carikan tema, baru carikan objek ya. Yang paling penting kalau dalam penelitian lapangan ya. Untuk taktik wasilah sepertinya ini waktunya terbatas ya. Ini sudah lewat 8 menit. Ya, ini nanti daftar pusakanya diperbaiki. Ya, waktu itu taktik wasilah nanti minggu depan ya. Nanti tolong diingatkan ya, diingatkan sebelum kita kasih presentasi kita ini ya, Anda belum kita belum menunaikan hak Anda untuk di review proposalnya karena waktu terbatas, maka nanti tolong diingatkan sebelum kita persilahkan, maka Anda punya hak ya untuk dijelaskan dulu judul Anda, strategi komunikasi persuasif ya, karena waktunya terbatas ya, mohon maaf ya karena waktunya pas begini panjang ya, butuh pemikiran ya, butuh konsentrasi, butuh diskusi ya, karena memang kan Anda yang sebagai calon peneliti ya, kita harus tanya Anda sebenarnya mengikuti diarahkan supaya menjadi sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Baik, nanti taktik wasilah tolong diingatkan ya kalau itu untuk di review. Mohon maaf ya sekali lagi waktunya keambil ya 9 menit. Kemudian terima kasih ya yang presentasi pada kesempatan ini. Naktabi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih.